warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15 dalam hal ini akan memaparkan learning journal kami tentang pemetaan kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya sebagai ketua kelompok, saya Sri Wahyuni dari MTS Negeri 1 Sumbawa. Kemudian anggota kelompok saya Aris Fatmawati yang berasal dari SD Anak Emas Denpasar. Perkenalkan, nama saya Rusnawati Pramsanga dari instansi MTS Negeri 4 Flores Timur. Saya Rahmat bin Saud, tempat mengajar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Asmayanti dari SMA Kausa Tahu. Nama saya Ahmad Kausa, asal Satgas MA Akademi saya. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI, kemudian Ketua Panitia, Bapak Ahmad Zaini SAG MAB, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa ikut dalam pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Kemudian pembimbing kami Bapak Dr. Andos Bambang Rudianto MPD yang telah dengan ikhlas, sabar, dan selalu memotivasi kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, Ibu Wirindui Agustin, Ibu Ida Ayu, Kademas Utari Dewi sebagai panitia, dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Kelas Pelatihan Jarak Jauh Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-15, Bapak Dian Awal Julian. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan mengulas tentang pemetaan KD dan indikator. Sebelum melangkah lebih jauh, sebenarnya apa sih pengertian indikator? Indikator adalah sebuah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi sebagai tolak ukur ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan untuk memberikan penilaian pada sebuah mata pelajaran. Nah, apakah indikator ini penting? Ya, indikator sangat penting karena fungsi indikator yang pertama adalah untuk mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mendesain kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah untuk merancang dan melaksanakan penilaian terhadap sebuah mata pelajaran. Adapun ketentuan perumusan indikator adalah 1. Indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Dan yang keenam adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Adapun langkah-langkah perumusan indikator yakni menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, yakni menganalisis KKO, kemudian menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Apa sih UKRK itu? UKRK yakni U untuk urgensi, K untuk kontinuitas, R relevansi, dan K yang kedua adalah keterpakaian. Bagaimana praktek penyusunan dan pemetaan KD serta indikator yang sesungguhnya? Kita akan saksikan teman kami memaparkan hasil pemetaan KD dan indikator.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan dari pengembangan kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK HOTS. Nah, di sini saya mengambil jenjang pendidikannya MTS di mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 pada topik atau subtopiknya adalah suhu dan perubahannya. Nah, dalam pengembangan kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi ini, kita melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah menentukan KD target, kemudian yang kedua menganalisis KD, juga pemetaan indikatornya, dan yang terakhir adalah perumusan tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, kita menentukan target pada KD. Nah, di sini kompetensi dasar yang diambil adalah pada KD 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, di sini karena KD ini menggunakan menganalisis, dia sudah C4 gitu ya, di tingkat berpikirnya itu adalah C4 atau analisis, dan ini sudah termasuk ke HOTS ya, sehingga untuk KD targetnya kita bisa langsung ambil kata-kata menganalisis ini. Nah, sementara di KD keterampilan kita mengambil KD 4.4. Di sini melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, di sini melakukan percobaan itu adalah tingkat berpikirnya itu adalah P3 atau presisi ya. Nah, P3 itu juga termasuk sudah HOTS, maka ini bisa juga kita langsung mengambilnya sebagai KD target kita. Ini adalah target KD ya, KD target kita. Nah, langkah kedua kita melakukan analisis terhadap KD. Nah, di sini KD kita yaitu 3.4 tadi, kita akan menguraikannya ke dalam tingkat kompetensi, kemudian proses berpikir, kemudian materi dan submateri, kemudian kita menjabarkan atau memetakan IPK-nya. Nah, yang pertama dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Kita bisa melihat ya dari isi KD kita, menganalisis konsep. Nah, di sini ada kata-kata konsep, maka di sini pasti dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Kemudian proses berpikirnya itu adalah menganalisis ya, menganalisis itu adalah termasuk C4. Kemudian kita akan menguraikan proses berpikir dan dimensi pengetahuan yang akan kita gunakan untuk memetakan IPK. Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu adalah C1, dia masuk dimensi pengetahuan konseptual. Kemudian yang kedua menjelaskan itu C2, konseptual juga. Kemudian yang ketiga nanti kita ada menentukan, itu adalah tingkat berpikirnya C3. Kemudian menyelidiki juga masih C3. Kemudian nanti menganalisis C4. Dan yang terakhir kita akan memprediksi pada C5 ya, C5 masih konsep. Nah, materinya itu adalah suhu dan perubahannya. Baik, mari kita lakukan pemetaan IPK. Nah, di sini ada 3 macam IPK yang kita gunakan, adalah yang pertama IPK penunjang, ada IPK kunci, dan ada IPK pengayaan. IPK penunjang. IPK penunjang kita di sini ada 5 IPK yang kita petakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Ini termasuk ke dalam C1, alat ukur suhu ya, mengidentifikasi alat ukur suhu, mengidentifikasi C1. Yang kedua, menjelaskan pengertian suhu. Menjelaskan itu adalah C2. Kemudian yang ketiga, menjelaskan berbagai jenis termometer juga termasuk C2. Kemudian yang keempat, menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Itu adalah C3, menentukan itu C3. Kemudian menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Ini juga termasuk ke dalam C3. Dan yang keenam, menyelidiki pemuaian zat padat, cair, dan gas. Ini adalah menyelidiki ini adalah C3. Kemudian di IPK kunci kita adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Menganalisis ini adalah C4. Jadi sesuai dengan KD pengetahuan kita ya. Jadi IPK kunci itu kita sesuaikan dengan KD pengetahuan, yaitu menganalisis. Dan di sini kita ada tambahan satu adalah IPK pengayaan.
IPK pengayaan itu adalah IPK yang tingkat berpikirnya di atas dari IPK kunci ya. Kalau IPK kunci kita ada C4, maka pengayaan kita minimal C5 atau C6. Di sini saya mengambil C5, yaitu memprediksi pembiayaan dalam kehidupan sehari-hari. Memprediksi itu adalah C5. Ini adalah analisis KD pada KD pengetahuan. Nah, berikutnya kita akan menguraikan gitu ya, menganalisis KD pada KD keterampilan. Di sini tadi KD kita adalah melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Di mana tingkat kompetensi kita adalah P3 ya teman-teman, presisi. Karena di sini melakukan percobaan itu termasuk ke dalam P3. Kemudian proses berpikir kita adalah keterampilan kita di proses keterampilan ini adalah sama presisi P3. Kemudian kita akan menguraikan materinya sama ya, masih sama dengan tadi suhu dan pengukurannya. Kemudian IPK-nya di sini ada 2 IPK saja yang kita pakai, yaitu IPK penunjang dan IPK kunci. IPK pengayaan tidak ada ya, karena memang tidak wajib juga. Nah, IPK penunjang kita adalah mendemonstrasikan cara menggunakan termometer. Di sini ada kata-kata mendemonstrasikan. Ini adalah termasuk ke dalam P2. Kemudian di IPK kunci kita samakan dengan IPK dengan KD kita gitu ya, yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Di sini melakukan percobaan itu adalah P3 atau presisi. Dan tahap yang ketiga, tahap terakhir itu adalah perumusan kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran atau merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dari proses analisis KD, maka nanti dalam pembelajaran ini kita memiliki tujuan pembelajaran adalah melalui model inquiry learning, pendekatan saintifik, kemudian pendekatan TIPEX, kemudian metode sinkronus atau tatap maya atau biasa kita sebut online juga, dan asinkronus secara mandiri atau offline, serta teknik Mentimeter. Peserta didik mampu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, teliti, jujur, dan dapat bekerja sama dengan baik serta penuh rasa syukur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya pemetaan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi untuk mengorganisir proses belajar mengajar, karena terkait dengan tujuan nasional pendidikan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menggambarkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyeratakan pendidikan ke seluruh Indonesia untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang cerdas. Dan dengan melalui pemetaan kompetensi dasar ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kelas dan proses pembelajaran agar seluruh peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, akhlak yang mulia, pengendalian diri yang baik, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,